Selamat pagi, salam sehat selalu. Saat ini kita belajar tematik muatan IPS tema 2, subtema 3 tentang makna proklamasi terhadap ekonomi setelah kemerdekaan. Silakan simak dan perhatikan baik-baik pembelajaran saat ini karena setelah ini ada soal atau tugas yang bersangkutan dengan pembelajaran saat ini. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa memiliki makna yang dapat ditelaah dari berbagai segi. Yang pertama, dalam bidang politik, proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan yang berisi keputusan bangsa Indonesia yang telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan. Dalam bidang hukum, proklamasi kemerdekaan merupakan sumber tertib hukum nasional. Sedangkan dalam bidang ekonomi, proklamasi memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai, mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Kemudian dalam bidang sosial budaya, proklamasi memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, proklamasi memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari semua ancaman. 1. Keadaan ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan. Di sini ada 3 hal yang membuat keadaan ekonomi Indonesia kacau pada akhir penjajahan Jepang dan awal berdirinya Republik Indonesia, yaitu 1. Inflasi yang sangat tinggi. 2. Adanya blokade ekonomi oleh Nica. Dan yang ketiga, kekosongan kas negara. 2. Usaha menembus blokade ekonomi. Adapun 2 usaha menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu 1. Diplomasi beras ke India, dan yang kedua mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Ada 2 usaha atau upaya membuka hubungan langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta, yaitu dengan cara 1. Mengadakan kontak hubungan dengan perusahaan swasta Amerika melalui perusahaan East Brantes Inc. Dan yang kedua, menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia. 3. Upaya menyelesaikan kesulitan ekonomi setelah kemerdekaan. Ada 6 upaya menyelesaikan kesulitan ekonomi setelah kemerdekaan. Di antaranya yaitu 1. Pinjaman nasional. 2. Konferensi Ekonomi bulan Februari 1946. 3. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi tanggal 19 Januari 1974. 4. Rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang tahun 1948. 5. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Dan yang keenam, Persatuan Tenaga Ekonomi atau disingkat PTE. Itu tadi penjelasan singkat dari Lause. Untuk pendalaman lebih lanjut bisa kalian baca paket tema 2, subtema 3 tentang pembelajaran IPS tadi. Nah, setelah ini ada tugas yang akan Lause lampirkan. Selamat mengerjakan dan terima kasih.